Kedatangan Islam di Cina dapat ditelusuri melalui dua jalur perdatangan, yaitu melalui jalur laut dan jalur darat, sehingga Muslim pada jalur tersebut meningkat terus-menerus melalui imigrasi, perpindahan agama, dan perkawinan. Pada abad ke-6, perdagangan antara Arab dan Cina sangat berkembang di Ceylon. Sementara itu, pada abad ke-7, perdagangan segitiga antara Arab, Cina, dan Persia makin berkembang lagi dan kota Syirah di Teluk Persia merupakan bursa bagi para pedagang Cina. Periode ini bersamaan dengan dinasti Tang di Cina 1618-907 dan pertama kali nama Arab disebut-sebut dalam sejarah Cina. Mereka mencatat kekuasaan Islam di Madinah dan dengan ringkas juga menggambarkan keadaan agama baru tersebut. Selain itu, sumber-sumber Cina kuno menyebutkan bahwa ekspedisi Arab pertama kali datang ke Cina di tahun kedua dinasti Tang, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Utsman. Orang-orang Muslim Cina percaya bahwa para anggota ekspedisi ini yang berjumlah 15 orang adalah orang Muslim pertama yang menyebarkan agama Islam di Cina. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Sa'ad bin Ibnu Abi Waqqas, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ekspedisi ini datang melalui jalur laut di daerah Canton, kemudian bergerak melalui darat ke ibu kota Chang'an, di mana mereka disambut oleh kaisar dan diizinkan membangun sebuah masjid. Dan inilah masjid pertama yang diyakini di Cina. Secara historis, proses dakwah Islam dapat ditelusuri melalui perjalanan para dai hingga sampai ke negeri ini, yaitu pada masa dinasti Tang banyak orang asing dari Aman, Kamboja, Madinah, dan beberapa orang lain yang datang ke Canton. Dalam beribadah, orang-orang asing ini menyembah langit, maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada patung-patung berhala atau simbol-simbol figura dalam rumah peribadatan mereka. Kerajaan Madinah memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan India. Di kerajaan inilah lahir agama-agama asing itu yang berbeda dengan agama Buddha. Mereka tidak makan daging babi atau minum anggur dan memandang haram daging yang disembelih di luar cara mereka. Setelah meminta izin dari kaisar untuk tinggal di Canton, mereka pun mendirikan bangunan-bangunan indah yang berbeda dengan bangunan di negeri tersebut. Dalam berbagai hal, para pendatang ini sangat tunduk dan patuh terhadap pemimpin yang mereka pilih sendiri. Dikisahkan pada zaman Khalifah Utsman bahwa beliau telah mengirim utusan seorang jenderal Arab untuk mendampingi duta besar tersebut dalam perjalanan pulang ke Cina pada tahun 651 Masehi. Dan utusan Islam pertama ini disambut dengan hormat oleh Kaisar Cina. Kemudian pada masa pemerintah Walid, seorang jenderal Arab terkenal bernama Qutaibah bin Muslim yang ditunjuk menjadi gubernur Khurasan berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya melintasi Oxus, Bukhara, Samarkand, dan kota-kota lain di timur hingga hampir di wilayah Cina. Pada tahun 713, gubernur mengirim delegasi persahabatan menghadap Kaisar Cina. Beberapa tahun kemudian, duta Arab bernama Sulaiman yang diutus oleh Khalifah Hisham kepada Kaisar Xuanzong untuk melakukan hubungan diplomatik dan ternyata mendapat respon istimewa dari Kaisar. Hubungan yang harmonis tersebut ternyata masih berlanjut pada masa pemerintahan anaknya yaitu Kaisar Xuanzong tahun 756 Masehi. Periode penaklukan oleh bangsa Mongol pada abad ke-13 membuka jalan untuk berimigrasi secara besar-besaran bagi orang Islam dari berbagai keturunan Arab, Persia, Turki, dan lainnya. Sebagian mereka datang sebagai pedagang, tentara, seniman, dan juga kolonis, dan sebagian lagi menetap untuk menjadi warga negara. Tahap demi tahap mereka berintegrasi dan berasimilasi dengan budaya Cina dan perkawinan dengan orang Cina. Beberapa pendatang tersebut dapat menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Mongol dan inilah kemudian dijadikan momen bagi mereka untuk menyebarkan agama Islam dan berdakwah.
Pada masa Kaisar Hongwu 1368 sampai 1644 memberikan berbagai hal istimewa bagi penduduk muslim di Cina. Perkembangan serta kemakmuran yang dialami oleh kaum muslim sampai berakhirnya masa dinasti ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah masjid yang mereka bangun. Di samping itu, faktor lain yang mempengaruhi perkembangan kaum muslim pada masa ini adalah sikap akomodatif dari kaisar yang menjalin hubungan persahabatan dengan gubernur atau pangeran Islam di negeri-negeri yang berbatasan di sebelah barat dan sering terjadi pertukaran duta. Pada perkembangan selanjutnya, secara garis besar masyarakat muslim di Cina terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama kelompok Hui, yakni warga muslim yang tersebar di berbagai daerah. Secara fisik dan bahasa mereka adalah warga Cina, tetapi menganggap diri mereka bukan bagian dari warga Cina. Hal ini disebabkan karena mereka tidak makan daging babi, menyembah roh nenek moyang, tidak berjudi, tidak mengonsumsi minuman keras, dan tidak pula menghisap ganja. Kelompok kedua adalah kelompok muslim yang tidak berasimilasi dengan masyarakat Asia Tengah, termasuk di dalamnya kelompok Kazakh, Uighur, dan Kirg, dan berbagai kelompok kecil lainnya yang sebagian besar mereka berbahasa Turki serta tidak berasimilasi ke dalam kebudayaan Cina. Mereka baru mau bergabung sekitar abad ke-19 ketika Cina berhasil mengalahkan serangkaian pemberontakan yang dilancarkan oleh orang-orang muslim Cina di daerah Yunan, Sesi, dan provinsi Gansu yang diserang oleh kaum pemberontak Uighur dan Kazakh di Sinking. Pada perkembangan berikutnya adalah kaum muslimin terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Dan salah satu di antaranya adalah akibat dari gerakan pembaruan yang melanda pada abad ke-6 terakhir di kalangan kaum muslim di Cina. Dapat dijumpai spektrum yang luas dari kepercayaan Islam. Sufisme mulai berdampak besar di Cina pada akhir abad ke-17 yang dikembangkan oleh syekh, wali baik yang berkebangsaan asing maupun di Cina yang membawa ajaran-ajaran baru di kota Ziarah. Para pedagang dan guru karismatik kemudian membangun jaringan untuk melakukan gerakan dakwah lewat tarekat-tarekat tersebut. Yang paling menonjol adalah tarekat Naqsabandiyah, Qadariyah, dan Kubrawiyah. Dan ternyata organisasi hierarkis sufi ini telah mampu membantu memobilisasi banyak orang terutama suku Hui selama krisis ekonomi pada abad ke-20 dan ke-17. Serta membantu gerakan perlawanan pemberontakan pemimpin muslim yang luas terhadap kekuasaan Kaisar Ming dan Qing di Yunan, Shanxi, Gansu, dan Xinjiang. Sementara itu, revolusi nasionalis 1912 memungkinkan otonomi lebih lanjut di wilayah-wilayah konsentrasi muslim di barat laut dan wilayah-wilayah lain yang luas mulai dikontrol oleh panglima-panglima perang muslim.